Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayo ikhwah ya bina nabda liqana al-yawm bi qiraatil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tasrif dulu ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Sulasi mujarrad. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Qa'ada yaq'udu qu'udan wa maq'adan fahuwa qa'idun wa dhaka maq'udun. Uq'ud la taq'ud maq'adun maq'adun miq'adun. Bab 2. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa fa'lan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. If'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Jalasa yajlisu julusan wa majlasan fahuwa jalisun wa dhaka majlusun. Ijlis la tajlis majlisun majlisun majlasun. Bab 3. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa fa'lan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa dhaka maftuhun. Iftah la taftah maftahun maftahun miftahun. Bab 4. Fa'ila yaf'alu fa'lan wa fa'lan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun. Faqiha maka yafqahu fiqhan wa mafqan fahuwa faqihun wa dhaka maqhuhun. Ifqah la tafqah maka mafqahun mafqahun. Bab 5. Fa'ula yaf'ulu fu'lan wa fa'lan fahuwa fa'alun. Uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun. Kasura yaksuru kasratan wa maksaran fahuwa kasirun. Uksur la taksur maksarun maksarun. Bab 6. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan wa fa'lan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. If'il la taf'il maf'ilun maf'ilun. Hasiba yasibu husbanan wa muhsaban fahuwa hasibun wa dhaka mahsubun. Iksib la tahsib mahsibun mahsibun. Tasrif wazan fi'il sulasi mazid. Fa'ala yufa'ilun taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun. Fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Shalla yusalli tasliyan tasliyatan taslaan tislaan musallan fahuwa musallin wa dhaka musallan. Salli la tusalli musallan musallan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun. Fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan fahuwa muqatilun wa dhaka muqatalan. Qatila tuqatil muqatalun muqatalun. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dhaka muf'alun. Af'il la tuf'il muf'alun muf'alun. Aqama yuqimu iqamatan wa muqaman fahuwa muqimun wa dhaka muqamun. Aqim la tuqim muqamun muqamun. Tafa'ala tafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dhaka mutafa'alun. Tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Taba'ada yataba'adu taba'udan wa mutaba'adan fahuwa mutaba'idun wa dhaka mutaba'adun. Taba'ad la tataba'ad mutaba'adun mutaba'adun. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa tafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dhaka mutafa'alun. Tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Tafakkara yatafakkaru tafakkuran wa tafakkaran fahuwa mutafakkirun wa dhaka mutafakkarun. Tafakkar la tatafakkar mutafakkarun mutafakkarun. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan mufta'alan fahuwa muta'alun wa dhaka muta'alun. Ifta'il la tafta'il mufta'alun mufta'alun. Ittakhada yattakhidu ittikhadan wa muttakhadan fahuwa muttakhidun wa dhaka muttakhadun. Ittakhid la tattakhid muttakhadun muttakhadun. In fa'ala yanfa'ilu infi'alan wa munfa'alan fahuwa munfa'ilun wa dhaka munfa'alun. Infa'il la tanfa'il munfa'alun munfa'alun. Infasala yanfasilu infisalan wa munfasalan fahuwa munfasilun wa dhaka munfasalun. Infasila tanfasilu munfasalun munfasalun. If'ala yaf'alu if'ilalan wa muf'alan fahuwa muf'alun wa dhaka muf'alun. If'ala la taf'ala muf'alun muf'alun. I'warra ya'warru i'wiraran wa waran fahuwa mu'warrun wa dhaka mu'warrun. I'warra la ta'warra mu'marrun mu'warrun. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan mustaf'alan fahuwa mustaf'ilun wa dhaka mustaf'alun. Istaf'il la tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun. Istata'a
Istata'a yastati'u istita'atan wa mustata'an fa huwa mustati'un wa dzaka mustata'un. Istati' la tastati'. Mustata'un mustata'un. Rubai mujarrad fa'alala. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan mufa'lalan fa huwa mufa'lilun wa dzaka mufa'lalun. Fa'lil la tufa'lil mufa'lalan fa'lalun. Eh tarjama tarjama yutarjimu tarjamatan wa tarjamun tarjaman fa huwa mutarjimun wa dzaka mutarjamun. Tarjim la tutarjim mutarjamun mutarjamun. Tafa'alala tafa'alala yatafa'alalu tafa'alulan wa mutafa'alalan fa huwa mutafa'alilun wa dzaka mutafa'alalun. Tafa'alala tatafa'alal mutafa'alalun mutafa'alalun. Tadahraja tadahraja yatadahraju tadahrajan wa tadahrajan fa huwa mutadahrijun wa dzaka mutadahrajun. Tadahraj la tatadahraj mutadahrajun mutadahrajun. Alhamdulillah. Taib, teman-teman, hari ini akan kita bahas isim domir ya. Isim ma'rifat yang pertama yaitu isim domir. Mudah-mudahan hari ini apa namanya lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Isim domir. Kalau dalam bahasa Indonesia, isim domir itu kita sebut dengan kata ganti. Sebenarnya kalau dari segi lugat, domir itu maknanya banyak ya. Domir bisa bermakna perasaan, hati, ada yang juga bermakna sembunyi. Itu domir, domir jadi domiri perasaanku, hatiku. Gitu. Ada quotes yang berbunyi begini, man la ya'rif marji ad-domir falaysa lahu domir. Barang siapa yang tidak tahu kembalinya domir, tempat rujuknya domir, maka dia tidak punya domir. Maksudnya tidak punya perasaan. Seperti itu. Itu makna lugatnya ya. Makna lugat domir. Taib. Dalam konteks ilmu nahwu, domir itu maksudnya adalah kata ganti. Mungkin kalau dalam bahasa Inggris istilahnya apa ya? Pronoun ya. Pronoun itu kan. Nah, dalam bahasa Arab, kata ganti itu sangat detil, sangat rinci. Kalau kita bandingkan dengan bahasa Indonesia ya, misalkan di Indonesia ada saya, kami, kamu, kalian, dia, mereka. Udah kan? Saya, kami, dua, kamu, kalian, dua, dia, mereka, dua. Berarti ada enam. Kalau dalam bahasa Indonesia itu apa ya? Jamak itu mulai dihitung dari dua ya. Kalian itu kan bisa dua atau lebih. Tapi kalau dalam bahasa Arab, jamak itu mulai tiga. Untuk dua itu ada sendiri. Selain itu bedanya juga dengan bahasa Indonesia adalah dari segi mudzakkar muannas. Kalau bahasa Indonesia tidak mengenal maskulinitas atau feminim maskulin nggak ada ya. Kalau bahasa Arab ada mudzakkar muannas itu. Jadi dia laki-laki, dia perempuan, beda bahasa bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia sama dia. Dia Zaid, dia Fatimah, sama kalimatnya dia. Kalau dalam bahasa Arab beda. Huwa Zaid, hiya Fatimah. Itu. Baik, berikutnya pembagian domir. Domir itu terbagi menjadi dua. Ini pembagian awalnya ya. Yang pertama, domir munfasil. Munfasil itu isim fa'il dari infasola yanfasilu. Infisolan fahuwa munfasilun. Yang artinya munfasil itu kan terpisah. Yang kedua, nanti domir mutasil. Mutasil itu isim fa'il dari itasola yatasilu. Yang artinya tersambung. Fahuwa mutasilun. Dari segi artinya saja kita kan sudah bisa membedakan ya kan. Kalau munfasil itu penulisannya terpisah. Terpisah dari kata sebelumnya atau kata lain. Kalau domir mutasil itu domir yang tersambung dengan kata sebelumnya. Bisa dikatakan juga maksudnya tersambung dan terpisah itu dari milnya gitu.
Ngamil itu faktor yang menyebabkan i'rabnya berubah. Contohnya huwa zaidun. Huwa ini mubtada. Nah, dia kan ya mubtada nggak terpengaruh oleh apa namanya ngambil ngambil tertentu. Nah, ngambilnya di sini namanya kan ngambil ngambil apa namanya maknawi ibtidak ya. Jadi dia tidak bersambung langsung dengan ngambil secara lafadz. Beda dengan domir mutasil. Misalkan saya mengatakan bihi. Nah, domir hi itu domir yang bersambung langsung dengan ngambilnya yaitu ba. Beda dengan huwa. Atau misalkan saya bilang iya kana budu. Nah, iyaka ini adalah domir munfasil. Ngambilnya iyaka itu adalah nak budu. Nah, dia nggak nyambung, terpisah. Kalau bahasa dari kitab-kitab nahwu seperti itu, tersambung sama ngambilnya atau terpisah dari ngambilnya, maka disebut dengan mutasil dan munfasil. Domir munfasil terbagi jadi dua. Yang pertama domir mutasil mahal rofa, yang kedua domir mutasil mahal nasab, bukan mahal ya. Ini mahal pakai hak. Apa maksud dari mahal? Mahal itu tempat. Jadi kalau ada domir munfasil mahal rofa, berarti domir munfasil yang menempati i'rab rofa. Kenapa bahasanya harus mahal di sini? Enggak langsung aja domir munfasil rofa. Karena domir itu kan isim yang mabni. Maka dari itu tidak bisa kita katakan domir ini ber-i'rab rofa. Enggak. Melainkan domir ini menempati tempatnya i'rab rofa. Istilahnya nanti domir fi mahali rof'in gitu kan. Kalau mahal nasab berarti domir fi mahali nasbin menempati tempatnya i'rab nasab. Kalau ada domir munfasil mahal rofa bisa dipastikan teman-teman ya. Kalau dia nanti menjadi mubtada ya. Jadi kalau ada domir mutasil mahal rofa itu bisa dipastikan dia jadi mubtada. Contohnya huwa. Huwa Muhammad. Nah, huwa ini domir munfasil rofa kedudukannya apa? Pasti mubtada 99%. Kenapa nggak 100%? 1%-nya nanti buat domir sya'an atau domir afan, bukan domir sya'an, domir fasl. Karena domir fasl itu secara lafadz juga kayak huwa, hiya gitu. Hanya saja dia nggak punya kedudukan. Untuk domir fasl namanya, domir pemisah. Seperti lafadz Muhammadun huwa al-qaimu. Nah, huwa di sini namanya domir fasl. Ini 1% dari kemungkinan domir yang bentuknya itu munfasil huwa, humahum, ya humahuna itu teman-teman. Tapi jangan khawatir, domir fasl itu jarang ya. Seringnya adalah domir munfasil. Yang kedua, domir munfasil mahal nasab. Kalau ada domir munfasil mahal nasab, bisa dipastikan 99% kedudukannya adalah maf'ulun bihi. Contohnya seperti ayat Iyyaka na'budu. Bisa kita pastikan 99%. Nah, 1%-nya apa? Nanti ada kemungkinan lain, tapi sangat jarang. Misalkan jadi khobarnya kana, gitu ya. Itu sangat jarang. Taib, sekarang kita akan membahas masing-masing dari domir munfasil mahal rofa dan mahal nasab. Saya yakin antum semuanya sudah hafal karena dulu pernah saya ajarkan ketika level 1 itu kan. Huwa humahum hiya humahunna anta antum antum anti antum antuna ana. Kalau antum menemukan domir-domir ini dalam kalimat, dalam teks, entah Al-Quran, hadis, Quran, kitab-kitab ulama, Quran, dan lain sebagainya. 99% itu jadi mubtada. Nggak usah ragu. Ya. Yang penting dia berdiri sendiri ya, nggak sambung dengan kata sebelumnya atau dengan ngambilnya.
Untuk artinya di sini sudah diajarkan melalui bagan-bagan ini. Yang paling atas dari yang paling atas itu untuk orang ketiga. Orang ketiga terbagi lagi untuk mudakar dan muannas. Huwa humahum. Berarti kan dia satu laki-laki, dia dua laki-laki, mereka laki-laki. Iya humahuna. Dia satu perempuan, dia dua perempuan, mereka perempuan. Itu. Berikutnya orang kedua terbagi juga ke dalam mudakar dan muannas. Untuk mudakar anta antum antum, kamu satu laki-laki, kamu dua laki-laki, kalian laki-laki. Kamu banyak, mulai dari tiga. Kalau mereka itu dia banyak, mulai dari tiga. Untuk mu'annas, anti, antuma, antun. Kamu satu perempuan, kamu dua perempuan, kalian perempuan. Oke. Kemudian untuk orang pertama. Orang pertama ada saya dan nahnu. Tidak dibedakan mudzakkar muannasnya. Hanya dibedakan satu dan mufrad dan banyaknya gitu. Oh, boleh. Termasuk tasniyahnya ya. Tasniyahnya nanti juga pakai nahnu. Ana sama nahnu. Nah, orang pertama disebut dengan mutakalim, pembicara. Wah, ya. Kalau orang kedua disebut dengan mukhotob. Kalau orang ketiga disebut dengan goib. Gitu. Oh, iya. Kalau orang pertamanya satu orang namanya mutakalim wahdah, pembicara tunggal. Kalau nahnu banyak orang berarti mutakalim ma'al Oh, ghair. iya. Kadang-kadang juga eh, nahnu itu untuk muaddim nafsah. Jadi bukan untuk mutakalim ma'al ghair, bukan bermakna kami atau kita, tetapi bermakna saya yang tujuannya untuk mengagungkan dirinya si mutakalim itu. Misalkan seperti ayat-ayat Al-Quran yang difirmankan oleh Allah, kami telah menurunkan Al-Quran misalkan. Itu bukan kami artinya, tapi saya sebenarnya. Saya Allah telah menurunkan Al-Quran, cuman kalimatnya pakai anzalna kami kan. Itu bukan kami, bukan mutakalim al-ghair. Karena itu nanti ngarahnya kan ke akidah ya. Jadi yang menurunkan ya Allah. Gitu. Jadi maknanya saya untuk namanya mu'adzim nafsah. Mengagungkan zatnya Allah. Seperti itu. Baik. Berikutnya orang kedua mutakalim. Mutakalim mukhotob. Kalau yang Kotor. diajak bicara perempuan ya namanya mukhotobah. Itu. Kalau dua orang ya tinggal ditasnya kan. Kalau banyak dijamakkan. Mukhotob, mukhotobani, mukhotobun. Mukhotobah, mukhotobatani, mukhotobatun. Tuh. Orang ketiga goib juga begitu. Goib atau goibah. Goibani, goibuna, goibatun, goibatani, goibatun. Seperti itu. Taib. Itu tadi pembahasan domir-domir mahal rofa. Intinya teman-teman, domir mahal rofa itu eh ya itu tadi, secara kedudukan kalau antum temukan dalam kalimat dia menjadi mubtada. Oh iya, ciri domir munfasil tadi belum ya. Ciri dari domir munfasil itu dia bisa digunakan untuk mengawali ucapan. Ya, yubda'u bihi anutku. Dengan domir munfasil ucapan bisa dimulai. Huwa zaitun. Nah, itu kan awalnya huwa. Bisa kalau pakai domir munfasil. Sebaliknya kalau domir mutasil nanti nggak bisa. Dima la yubda'u bihi anutku. Sesuatu yang nggak bisa ucapan dimulai dengannya. Kita nggak bisa kan bilang hu zaitun, nggak boleh. Ya kan? Dia zait pakai hu, nggak boleh. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah kalau domir munfasil bisa jatuh setelah ilah, yang mananya kecuali.
gitu. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Anta. Gak boleh kita bilang la ilaha illa ka. Dhamir mutasil. Jadi dari sini tadi berarti kita ambil kesimpulan kalau dhamir munfasil bisa jatuh setelah illa, kalau dhamir mutasil tidak bisa. Ini dalam kondisi ikhtiar istilahnya, dalam kondisi tidak terpaksa. Kalau kondisinya terpaksa, misalkan dalam syair Arabi, itu kadang diperbolehkan. Baik, seperti itu ciri dari dhamir munfasil dan mutasil bedanya. Baik, sekarang kita ke dhamir munfasil mahal nasab. Tadi sudah saya sampaikan dhamir munfasil mahal nasab itu munfasil mahal nasab itu selalu jadi maf'ul bih ya 99%. Cirinya dhamir munfasil itu yang nasab diawali iya. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyaku, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna. Tuh. Ya, secara makna hampir sama kayak yang rofa tadi, cuman biasanya ditambah kepada, kepadanya, padamu, kepada saya. Gitu. Kenapa ditambah kepada? Karena itu tadi kedudukannya sebagai maf'ulun bihi. Tapi teman-teman, selama masih bisa mutasil, jangan munfasil. Selama masih bisa nyambung, jangan diputus. Maksudnya, selama bisa menggunakan dhamir mutasil, jangan menggunakan dhamir munfasil. Misalkan ya, saya mencintaimu, uhibbuka. Jangan antum bilang uhibbu iyaka. Kenapa? Karena masih bisa menggunakan mutasil uhibbuka. Kalau sudah tidak bisa, misalkan antum bilang hanya kepadamu saya cinta. Itu nanti biasanya kan didahulukan ya objeknya. Makanya kita nggak bisa menggunakan mutasil sehingga menjadi iyaka uhibbu kan gitu. Kita kan nggak bisa bilang ka uhibbu, nggak boleh. Nah, karena tidak bisa mutasil ya silakan pakai mutasil. Tuh. Jadi dhamir munfasil mahal nasab selalu jadi maf'ul, cuman itu tadi selama masih bisa mutasil jangan munfasil. Alhamdulillah itu tadi dhamir munfasil mahal rofa dan nasab. Oh iya satu lagi. Nih saya sampaikan sekalian. Maaf ya penyampaiannya nggak urut nih. Karena di sini nggak ada. Selain terbagi menjadi munfasil dan mutasil, domir itu juga terbagi menjadi baris dan mustatir. Mungkin antum pernah dengar ya. Ada domir baris, ada domir mustatir atau mustatal. Baris itu kan kelihatan. Baris bermakna dohir. Bisa kita lafadzkan gitu loh maksudnya itu. Kita lihat ada bentuknya, terus bisa kita lafadzkan itu domir baris. Kalau domir mustatir ada, tapi nggak bisa kita lafadzkan karena tersimpan maknanya mustatir itu. Contohnya domir baris, ya tadi semua domir munfasil itu semuanya baris. Ada bentuknya, lafadznya ada, juga bisa kita ucapkan. Kalau domir mustatir, ini nggak ada di domir munfasil. Nanti akan kita temukan dalam beberapa domir mutasil. Beberapa ya, nggak semuanya. Jadi kalau munfasil semuanya baris. Tapi kalau mutasil ada yang baris, ada yang mustatir. Jadi kalau misalkan kita disuruh ngi'rab ya kayak huwa gini. Ya tinggal disebutkan domirun munfasilun barizun. Atau domirun barizun munfasilun. Fi mahali rof'in kan gitu. Fi mahali rof'in mubtada. Udah jadi. Misalkan iyaka domirun barizun munfasilun fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Nah, kayak gitu. Bisa difahami? Oke. Sebelum kita lanjut ke mutasil ada yang ditanyakan?
belum Ustaz. Wadih. Oh, baik, insya Allah. Baik. Oh, sekarang paham Ustaz. Tapi kadang-kadang ketika kita dihadapkan dengan kalimat yang ada, kadang-kadang itu agak Ya, apa ya. ya, bingung. Kagok. Iya. Itu perlu praktik. Perlu praktik ya yang rutin gitu. Misalkan seminggu 2 kali, seminggu 3 kali apa setiap hari. Terus ada yang mengarahkan, ada yang mengoreksi. Paling cuman butuh ya sebulan, 2 bulan itu udah. Kalau udah punya basic ya, nanti akan cepat gitu. Itu mungkin solusinya. Taib. Berikutnya domir mutasil. Domir mutasil ini yang pembahasannya banyak. Nah, apalagi yang mahal rofa. Mahal rofa nanti kita akhirkan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Domir mutasil. Domir mutasil nanti terbagi juga menjadi domir mutasil baris dan mustatir. Ya, ada yang mutasil baris, ada yang munfasil. Tapi kalau apa tadi munfasil semuanya baris. Kalau ini ada yang baris, ada yang mustatir. Kalau secara mahal, secara tempat i'rabnya, mutasil itu ada 3 mahal. Lengkap dia. Rafa, nasab, dan jar. Kalau jazm nggak ada, karena jazm kan fi'il. Kita mulai dulu dari yang ini ya, apa namanya, dari yang nasab. Nasab apa jar dulu? Jar dulu lah ya, dari atas. Oke, jadi kalau domir mutasil mahal jar itu artinya dia menempati tempatnya i'rab jar. Mungkin karena menjadi majrur kemasukan huruf jar itu atau jadi mudhof ilaih itu. Mahal jar ini ada 2 penyebab. Satu karena bersambung isim menjadi mudhof ilaih. Yang kedua sambung dengan huruf jar sebagai majrur. Jadi mudah sih cara identifikasi mahal jar untuk dhamir mutasil. Sambung dengan isim atau sambung sambung dengan huruf jar. Kalau bersambung dengan isim berarti jadi mudhof ilaih mahalnya jar. Kalau sambung dengan huruf jar berarti mahalnya jar karena menjadi majrur. Kalau sambung dengan fiil gimana? Kalau udah sambung dengan fiil nanti masuknya ke mahal nasab. Nanti setelah ini. Kita bahas satu-satu. Ketika bersambung dengan isim sebagai mudhof ilaih, itu nanti bentuknya ya banyak. Ada 14 bagaimana dhamir munfasil karena ada orang ketiga, orang kedua, orang pertama. Kayak tadi kan. Kita buhu, kita buhuma, kita buhum. Yang semula hu humahum jadi hu humahum. Aslinya kan huwa humahum ya. Sekarang jadi hu humahum mutasil. Kita buha, kita buhuma, kita buhuna. Hiya humahunna menjadi ha humahunna. Kita buka, kita bukuma, kita bukum. Anta antum antum jadi kakumakum. Kita buki, kita bukuma, kita bukunna. Anti antum antunna berubah jadi ki kuma kunna. Kita bi, kita buna. Aslinya kan ana dan nahnu berubah menjadi ya sukun, ya mutakalim dan nah. Kita bi, kita buna. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau kita menyambung domir itu, kita taruh domirnya di akhir atau di tengah kata kalimat, kita nggak boleh menggunakan munfasil. Jadi nggak boleh kita bilang kita buhua, kita bu ana, kita bu nahnu, tidak boleh. Seperti itu. Ini domir-domir mutasil mahal jar karena bersambung dengan isim menjadi mudhof ilaih. Kalau bersambung dengan huruf jar ya sama. Misalkan lahu, lahuma, lahum, laha, lahuma, lahunna, laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna, li, lana, gitu. Li dan lana. Nah, kemudian untuk domir mutasil mahal jar itu, untuk bagian hu, huma, hum, huna,
terkadang harokat haknya itu berubah menjadi hi, hima, him, hinna. Apakah ini perubahan i'rab? Katanya domir mabni. Ini bukan perubahan i'rab. Berubahnya hu menjadi hi, huma jadi hima, dan seterusnya itu disebabkan oleh harokat huruf sebelumnya. Yaitu jika harokat huruf sebelumnya adalah kasroh atau ya sukun. Kalau sebelumnya adalah huruf berharokat kasroh atau ya sukun, maka hu jadi hi. Lahu, kalau hu-nya kemasukan ila menjadi ilaihi. Ilaihi ya sukun. Kemasukan ba menjadi bihi kasroh. Itu. Bisa dipahami ya? Oke. Ya, tapi yang namanya kaidah pasti ada pengecualiannya. Itu pasti ada pengecualiannya. Tapi umumnya kayak gitu. Kalau antum misalkan menemukan cara baca lain selain itu, ya itu tadi. Ada pengecualian, ada keterangan lebih lanjut gitu teman-teman ya. Baik, untuk mahal jar saya kira cukup. Sekarang kita ke mahal nasab. Perlu ringkas kalimat, ringkas kata gini. Mahal nasab itu domirnya persis seperti domir mahal jar. Persis. Hu huma hum ha huma hunna ka kuma kum ki kuma kunna nina. Nah, yang beda di saya. Kalau tadi kan ya sukun. Nah, sekarang jadi nun dan ya sukun. Ni. Ditambahkan nun di situ. Nunnya ini bukan domir. Domirnya tetap ya sukun. Adapun nunnya disebut dengan nun wiqayah. Nun wiqayah. Nun yang berfungsi untuk menjaga fiil supaya tidak kasroh. Karena kalau di sini kan kalimatnya fa'alani ya. Kalau nggak ada nunnya itu kan jadi fa'ali. Supaya menjaga fiil itu nggak kasroh, nggak jer. Itu fiil kan nggak bisa jer. Jer ditandai dengan kasroh. Ini gitu kata ulama. Taib. Untuk domir muttasil mahal nasab ini ada dua keadaan ya. Yang pertama mahal nasab karena bersambung dengan fiil. Kalau bersambung dengan fiil nanti jadi maf'ulun bihi. Kalau bersambung dengan yang kedua, yakni kalau bersambung dengan huruf nawasikh, inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita itu juga mahal nasab. Tapi bukan sebagai maf'ul bih, melainkan jadi isimnya. Isimnya ambil atau huruf nawasi tadi. Isim inna, isim anna, isim ka'anna, isim lakinna, isim la'ala, isimnya laita gitu. Contohnya di sini fa'alahu. Nah, fa'alahu itu hu-nya bukan fa'il. Hu-nya maf'ul gitu loh. Fa'alahuma, huma sebagai maf'ul. Fa'alahum, hum maf'ul. Fa'alaha, fa'alahuma, fa'alaka, fa'ala. Kuma fa'alakum, fa'alaki, fa'alakuma, fa'alakunna, fa'alani, fa'ala. Nah, seperti itu. Untuk yang bersambung dengan huruf inna atau amil nawasi, huruf nawasi ya. Innahu, innahuma, innahum, innaha, innahuma, innahum, innahunna, innaka, innakuma, innakum, innaki, innakuma, innakunna. Inni, inna atau innani, innana. Innani, innana, Ya, inna. bisa seperti itu. Bisa ini, inna, innani, innana. Bentar, teman-teman. Inni, anallahu. Ada yang ditanyakan atau tidak? Sebelum kita masuk apa namanya yang mahal rofa. Belum? Taib. Alhamdulillah.
Sekarang kita masuk dhamir muttasil mahal rafa. Oke, sebentar teman-teman. Saya cari dulu ya. Dari tasrif. Tasrif. Nah ini. Oke. Iya, baik. Digeser, nak. Kelihatan nggak, Nunun? Udah ya. Ini. Dhamir mutasil mahal rofa itu adalah dhamir-dhamir yang terdapat di dalam fiil. Jadi dia itu menyatu dengan fiil. Memang dia mutasil terpisah tapi menyatu. Gimana bilangnya ya? Mutasil tapi ya gabung dengan fiil gitu. Karena gabung dengan fiilnya itu apa ya? Dia sebagai fa'il. Makanya dia akan mutasil karena mutasil dengan ngambilnya. Baik. Untuk sebelum kita masuk ke dhamir mutasil mahal rofa, kita perlu jelasin dulu yang tadi, mahal nasab dan jar, semuanya baris. Yang tadi ya, nasab sama jar sama nasab tadi, semuanya baris. Nah, yang mustatir itu kita temukan di sini nanti. Dhamir mutasil mahal rofa itu terbagi jadi dua, ada yang mustatir, ada yang baris. Letaknya di fi'il apa aja? Letaknya di fi'il madi, fi'il mudhari, sama fi'il amar. Jadi kita harus bahas satu-satu mulai dari fi'il madi. Oke. Yang pertama, nah di sini kan kalimatnya nasoro ya. Nah, Nasoro diberikan teman-teman. di bawah ke Abi. Abi di atas. Nasoro itu domirnya adalah huwa. Huwanya di mana? Huwanya tersimpan di dalamnya. Huwa. Huwanya tersimpan. Untuk nasoro domirnya alif. Nasoru domirnya wawu. Nasorot domirnya hiya. Nasorota domirnya alif. Nasorna domirnya nun. Afan, ditutup dulu ya. Kalau rame itu nun. Nasorna domirnya nun. Nasorta domirnya ta. Nasortuma domirnya ta. Nasortum domirnya ta. Nasorti domirnya ta. Nasortuna domirnya ta. Nasortuna domirnya juga ta. Nasortu domirnya ta. Nasorna domirnya na. Nah, inilah domir-domir mutasil mahal rofa yang ada di fi'il madi. Nah, domir-domir mutasil mahal rofa ini nanti kedudukannya sebagai apa? Yaitu satu sebagai fa'il. Kalau fi'ilnya maklum. Dua sebagai naibul fa'il. Kalau fi'ilnya majhul. Gitu. Misalkan saya bilang nasoru berarti wawunya itu sebagai fa'il. Kalau nusiru berarti wawunya sebagai naibul fa'il. Seperti itu teman-teman. Jadi nasoru fa'ilnya bukan hum. Melainkan domir wawu. Jadi jangan salah paham ya. Nah dari 14 domir yang baru kita sebutkan tadi. Semuanya baris. Kecuali dua. Apa itu? Ya yang nggak kelihatan. Yaitu huwa dan hiya. Ini namanya domir mustatir. Fahim tum? Insya Allah. Marratan ukhra ya Ustaz. Min fadlik. Bagian apa mungkin yang mau ditanyakan? Yang fa'il yang mana ibu fa'il itu Ustaz. Kalau fiilnya maklum, berarti domirnya menjadi fa'il. Kalau fiilnya majul, domirnya menjadi naibul fa'il. Nasoru, fa'il wawunya itu. Nusiru, wawunya naibul fa'il. Ustaz. Keras. Afwan.
Wadah? Ini. Wadih, Ustaz. Ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut ke fi'il mudhari. Kalau di materi itu kan hanya di fi'il madhi ya yang disebutkan itu. Sekarang fi'il mudhari. Fi'il mudhari juga ada dhamir muttasil mahal rafa'nya. Yansuru. Coba teman-teman nebak-nebak lah ya. Yansuru dhamirnya apa? Coba kalian Wa. yang Wa. nebak-nebak ini. Wa. Kalau yansuroni? Huma. Alif. Alif nun. Oke, yang betul alif. Yansuruna? Wow. Wow. Tansuru? Iya. 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 Tansurani? Alif. Alif. Yansurna? Nun. Nun, betul. Tansuru? Apa? Anta. Oke, Anta. anta, betul. Tansurani? Alif. 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 Tansuruna? Wow. Wow. Wawu saja. Tansurina? Iya. Anti. Iya. Iya ya. Oh, ya. Tansuroni? Anti. Alif. Alif. Tansurna? Antum. Nun. 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 Ansuru? Alif. Ana. 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 Nansuru? Nahnu. 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 Oke. Ya, seperti itu. Semuanya baris. Semuanya kelihatan kecuali 5. Apa aja coba 5 itu? Yang suruh. Huwa. Huwa, terus? Hiya. Hiya. Betul. Anta. 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 Anti. Ana. Antum. Ana. Ana. Sama nahnu. Nahnu. Ana. Nahnu. Huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Barisin. Itu dhamir mustatir. Jadi fi'il madhi mustatirnya 2. Fi'il mudhari' mustatirnya 5. Jelas? Oke. Lanjut ya. Sekarang kita ke fi'il amar. Fi'il amar. Nah, fi'il amar kan cuma 6. Unsur. Apa dhamirnya? Apa? Anta. Dhamirnya anta, betul. Unsuro? Alif. Alif. Unsuru? Wow. Unsuri? Ya. Unsuro? Alif. Unsurna? Nun. Nun ya. Bukan nah, nun. Jadi kalau satu huruf itu diucapkannya seperti nama huruf hijaya. Nun. Tamam. Semuanya baris kecuali 1. Apa itu? Anta. Anta. Jadi yang mustatir hanya anta. Anta. Fahim tuh? Ada yang ditanyakan? Fahim, insya Allah. Oke. Nah, pemahaman kita terkait dengan domir-domir seperti ini nanti sangat mempengaruhi pemahaman kita terhadap teks yang kita baca. Oh, fi'il ini fa'ilnya domir apa dohir ya? Terus kalau domir baris atau mustatir? Kita harus paham. Mulai dari madhi, mudhari, amr tadi. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita praktik sedikit. Materinya udah ya. Untuk materi teorinya udah, sekarang kita praktik. Seperti biasa.
Kita cari domir hari ini. Oke. Ini acak aja. Nih. Surat apa ini? Innalladzina amanu amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Ada yang hafal nggak ini surat apa? Baru ayat 9. Ayat 2, ayat 1. Surah Yunus. Masya Allah. Taib, kita mulai dari ini ya, apa namanya? Ayat 2 aja. Ayat 1 tadi kan nggak ada. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa basyiril ladina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim qala al-ghafiruna inna hadha lasahirun mubin. Taib, baris pertama domirnya apa aja? Dari kana ada huwa. Dari kana Yakin? ada huwa. Yakin? Itu A-nya itu isim istifham ya Ustaz. Di dalam kana ini nggak ada isimnya kana ya. Karena isimnya kana adalah masdar muawwal ini. An auhayna. Jadi nggak semua fi'il itu dalamnya ada domir mustatir, nggak. Tetap kita harus lihat kalimat setelah selanjutnya itu. Maknanya. Jadi di dalam kana nggak ada domir. Ya, silakan dilanjut. Auhayna. Auhayna. Domir apa di situ? Domir na, oke. Udah nanti kita bahas nanti dulu ya. Kita kantongin dulu domir-domirnya. Terus? Hum. Oke, hum, betul. Terus? Anzir. Apa domirnya? Mustatir. Iya. Iya, domirnya apa? Anak. Antum harus menentukan dulu ini fi'il apa. Fi'il mudhari anak itu. Yakin? Itu. Kalau fi'il mudhari, kenapa dia kasroh? Oh iya. Kenapa? Itu kan rasanya andir ya. Oh, fi'il amr ya. Fi'il apa? Fi'il amar. Andaro yundiru andir. Peringatkanlah itu. Ya. Ada domir nggak di situ? Pasti kalau fi'il amr itu fa'ilnya domir. Pasti. Cuman domirnya apa di situ? Baris atau mustatir? Itu ada domir. Domirnya apa? Anta. Terus baris kedua. Bashir. Ada domir kah di situ? Domir apa kalau ada? Domir anta. Domir anta. Yang mustatir cuma anta di fi'il amr itu. Itu kan fi'il amr juga. Basyara yubasyiru basyir. Berilah kabar gembira gitu kan. Wa basyiril ladina. Terus ada lagi nggak? Amanu. Domir apa di situ? Domir baris. Maksudnya domirnya apa? Wow. Oke. Berikutnya? Hum. Oke, analahum. Hum. Terus? Kodama. Kodama? Enggak. Kalimah isim itu teman-teman. Kodama sidqin. Isimnya Anna itu. Kodama. Bukan, itu kalimat isim. Itu kalimat isim bukan fi'il madhi. Memang bentuknya kayak fi'il madhi. Dimudofkan. Nah, dimudofkan kan nggak mungkin fi'il jadi mudof.
Iya, isim. Ya, terus Bihim, Rabbihim, him. oke, Rabbihim. Ya, terus Kola. Kola. kenapa kolah? Ada huanya gitu. Dilihat Ih. kalimat berikutnya dulu. Al-kafiruna itu. Oh ya. Kafirun. Qolal Kafirun yang kafiruna. failnya. Hadza la sahir mungkin sudah. Damir waw. Mirwawu. Sudah. Kafiruna itu wawunya tanda rofa itu. Bukan wawu Ya, jamak. itu kalimat isim. Kalimat isim. Isim sama mudzakkar salim. Taib, taib. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama auhaina. Domirna ini domir munfasil atau mutasil? Ya Ya, nyambung apa Mutasil. pisah gitu. Mutasil. 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 Mahalnya? Nah, Mahal rofa. Rofa. Ya, domir mutasil mahal rofa karena menjadi Jadi Fa'il. 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 Oke, bagus. Kenapa nggak mahal nasob? Kan mahal nasob juga ada nah itu kan. Iya, dilihat dari kalimatnya itu. Ustaz. Iya. Dilihatnya itu gimana? Kalau jadi maf'ul kalimatnya jadi gimana? Au? Oh, Enggak, ya tetap auha. Au. auha. Nah, auhana gitu jadinya. Auhana. Memahyukan kepada kami kan. Kalau auha ilaina boleh nggak Ustaz? Iya, harusnya auha ilaina emang. Tapi bukan jadi maf'ul bih, melainkan jadi majrur nanti. Harusnya mengawah ilaina karena di sini ada ilahnya. Oke, gitu ya. Jadi na adalah domir mutasil mahal rofa karena jadi fa'il. Kenapa jadi fa'il? Karena fi'ilnya maklum. Kalau kalimahnya itu uhina, nah itu jadi naibul fa'il. Baris atau mustatir? Baris. Mustatir. Baris. Ya kelihatan apa enggak? Iya, Baris. Ya kelihatan. udah baris. Antum bisa ngucapin enggak? Bisa kan? Berikutnya minhum. Hum domir munfasil atau mutasil. Mutasil. Mahal apa? Mahal. Jer. Kenapa mahal jer? Kemasukan huruf jer. Oke, karena bersambung huruf jer, kemasukan huruf jer. Posisinya sebagai Majrur. majrur. An andir. An andir anta. Anta yang tersimpan dalam andir. Ini anta ini domir munfasil atau mutasil? Domir munfasil. Munfasil. Ayo, jadi apa? Kalau munfasil kan mubtada, teman-teman. Memang Domir. ini mubtada. Oh iya, domir mutasil saat. Tetap domir mutasil. Iya. Karena dia nyambung dengan fi'il include di fi'ilnya gitu. Iya. Oke. Anziri. Domir mutasil. Mahal apa anta ini? Fi mahali. Nasbin. Hah? Nasbin? Anzir. Kalau nasbin itu nyambung dengan Jazmin. fi'il. Malik. Jazm. Mahal apa? Jazm. Kalau mahal jar sambung dengan isim atau huruf jar. Mahal nasob sambung dengan fi'il atau inna. Mahal rofa include dengan fi'il. Kalau mahal jazm nggak bisa. Mahal jar itu. Andir kan berada di dalam anta kan berada di dalam andir. Sama mahal jar. Mahal rofa itu. Kalau mahal jar sambung dengan isim atau huruf jar. Mana isimnya atau huruf jarnya? Anta ini mahal rofa. Kenapa mahal rofa? Ya jadi fa'il. Jadi fa'il. Fa'ilnya anta. Fa'ilnya andir yaitu anta. Mustatir. Tuh. Wabashir juga sama. Jadi situ ada domir anta, domir muttasil fi mahali rof'in. Karena jadi fa'il. Baris atau mustatir? Ya mustatir. Kenapa? Mustatir.
Karena Ya, nggak bisa, karena tersimpan, tidak ya bisa dilihat. tersimpan. Kok bisa kita ucapkan? Nah itu untuk membantu Nah, aja. Sebenarnya nggak bisa kita ucapkan. oke. Andiri nasa, ini kan nggak ada antanya. Amanu, di situ ada domir wawu. Domir wawu ini domir munfasil atau mutasil? Mutasil. 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 Mahal apa? Mahal rofa. Rafa yakin? Iya, Pokoknya soalnya kalau jadi fa'il. ya karena kalau include dengan fiil itu kan include kan. Amanu mereka beriman. Mereka beriman. Berarti mahalnya mahalnya Rofa. rofa karena Karena menjadi setiap fa'il. fa'il, Ah, setiap fi'il harus ada fa'il. ya, fiil kalau maklum harus ada fa'ilnya. Annalahum, hum, domir munfasil atau mutasil? Mutasil. Tasil, mahal apa? Mahal Ajar. jer. Kenapa mahal jar? Ada huruf Kemasukan lah. Oke, kemasukan huruf jar lam ya menjadi majrur. Aslinya itu li teman-teman, cuman kan nggak enak ya kalau lihum Ya, gitu. lihim. Lihum. Di ini lamnya yang ngalah di karokati fathah. Robbihim, domirhim, munfasil atau mutasil? mutasil. Wah, tegas ya, mutasil. Domir mutasil mahal apa? Mahal mahal Ninjas. mahal Ya, jer. nyambungnya dengan Mahal apa? jer. Nyambung isim kan? Nah, Mahal jer. Berarti mahal jar karena jadi mudhof ilaih. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Ada yang ditanyakan? Mudah kan? Insya Allah, Sangat Ustaz. mudah. Insya Allah. Kita ambil foto sebentar, teman-teman. Monggo, monggo, monggo. Yang bisa-bisa aja. Ya semuanya sebenarnya harus bisa ya. Wahid, isnan, salasah. Oke, syukran semuanya. Barakallahu fikum. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.